Oke, selamat pagi adik-adik semuanya. Selamat datang kembali di channel Edian. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua masih tetap sehat seperti biasa ya. Nah, di video kali ini saya akan membahas topik tentang pola bilangan yang keempat ya. Nah, di mana pola bilangan keempat saya akan lebih membahas ke soal cerita barisan dan deret aritmatika ya. Nah, yang nomor satu, pada sebuah barisan aritmatika diketahui suku keempat sama dengan 7 dan suku ke-9 sama dengan 12. Berapakah suku ke-15? Nah, ini kita langsung buat U4 yaitu adalah 7 ya. Nah, seperti di video sebelumnya, bahwasanya UN itu sama dengan U1 tambah N kurang 1 kali B. Jadi, UN itu sama dengan U1 itu sama seperti A ya, tambah N kurang 1 kali B. Nanti N-nya kita ganti jadi 4 ya. Nah, jadinya itu adalah A tambah 3B sama dengan 7 ya. Nah, lebih jelasnya nih, UN sama dengan U1 atau A tambah N kurang 1 dikali dengan B ya. Nah, jadi N-nya kita bisa gantikan dengan angka 4 ya. Karena di sini dikasih tahu N-nya 4 ya. Sama dengan A tambah N-nya itu 4, berarti 4 kurang 1 dikali dengan B ya. Nah, ini U4 kan telah diberitahu nih bahwasanya adalah 7 ya. Berarti 7 sama dengan A tambah 3B ya. Oke, berarti kesimpulannya itu A tambah 3B sama dengan 7 ya. Nah, jadi terus berikutnya ini adalah U9 itu adalah 12. Berarti U9 berarti A tambah 8B sama dengan 12 ya. Kita langsung main sangat cepat ya. Nah, berikutnya ini kita udah dapat persamaan 1, ini persamaan kedua. Berarti persamaan 1 dan 2 ini tinggal dikurangi supaya A-nya ini bisa hilang. A kurang A itu habis. Nah, kita mau cari B-nya. Berarti 8B kurang 3B itu 5B. 12 kurang 7 berarti 5 ya. Jadi B-nya itu hasilnya adalah 1. Nah, setelah kita udah dapat B nilainya 1 tuh, kita harus substitusi atau kita tukarkan nilai B-nya ini ke salah satu persamaan yang di atas. Boleh ke persamaan 1, boleh ke persamaan yang kedua ya. Jadi bebas ya. Nah, ini saya coba memakai persamaan 1 ya. Jadi B-nya itu 1 digantikan ke persamaan 1 nih. Berarti jadinya A tambah 3 kali 1 itu adalah 3 sama dengan 7. Berarti A-nya itu adalah 7 kurang 3 adalah 4 ya. Nah, setelah kita udah dapat A sama B, pertanyaannya adalah suku ke-15. Ini ya, suku ke-15, berarti dia U15 ya. U15. Nah, kita mau cari U15. Berarti U15 sama dengan A, nilainya 4, tambah N-nya itu 15, kurang 1 kali B. B-nya itu adalah 1 ya. Ini ya, ini A tambah N kurang 1 dikali dengan B ya. Nah, tinggal kita masukin angkanya. Nah, setelah itu kita kerjakan dulu yang bagian kali di sini ya. Jadi 15 kurang 1 itu adalah 14, kali 1 adalah 14, tambah 4 yaitu adalah 18. Jadi suku ke-15 itu nilainya adalah 18 ya. Nah, yang contoh soal nomor 2. Seutas tali dipotong menjadi 16 bagian, sehingga panjang potongan-potongan tali membentuk barisan aritmatika. Jika jumlah panjang dua tali terpendek 20 cm. Nah, jadi ini talinya ini kita potong menjadi 16 bagian ya. Ini bagian 1, ini bagian 2 ya. Nah, dia membentuk barisan aritmatika. Berarti di sini paling kecil ke yang di sini paling besar ya. Nah, di sini paling besar. Terus jika jumlah panjang dua tali terpendek adalah 20 cm. Berarti ini U1 ya, tali pertama, dan tali kedua itu dijumlahkan itu dapatnya adalah 20 cm. Ini 20 cm ya. Dan jumlah panjang dua tali terpanjang. Nah, berarti yang suku terakhir yang ini ya, dua suku terakhir nih ya. Dua suku terakhir nih, ini saya anggap nih berarti U15 ya. Karena ini kan ada 16 bagian, berarti U15 dan U16 ya. Jadi U15 tambah U16 itu adalah 300 cm ya. Ini 300 cm. Nah, hitunglah panjang tali semula. Nah, berarti yang ditanya itu adalah tali semuanya ini berapa semua nih? Tali semula nih.
Nah, berarti yang ditanya ini adalah U1 tambah U2 tambah sampai U16. Sehingga bisa dikatakan ini adalah S16 yang ditanya ya. Karena U1 tambah U2 sampai tambah U16. Nah, jadi ini kita tulis dulu. Diketahui yang pertama itu adalah U1 tambah U2 itu ada 20 cm ya. Nah, berikutnya nih kita jabarkan. Nah, U1 itu sama nilainya seperti A. Nah, U2 ini berarti A tambah N kurang 1 kali B ya. N-nya itu 2. 2 kurang 1 berarti 1. Ini tetap berkurang 1 ya. Berarti U2 itu adalah A tambah 1B. Atau kita bisa tulis dengan A tambah B ya. Sama dengan 20. Nah, berikutnya ini adalah A tambah A itu nilainya adalah 2A. Tambah B sama dengan 20. Nah, kita udah dapat persamaan yang pertama yaitu 2A tambah B nilainya adalah 20 ya. Nah, berikutnya ini persamaan yang kedua U15 tambah U16 nilainya adalah 300 cm ya. Nah, ini kita juga langsung main cara cepat ya. U15 itu nilainya adalah A tambah 14B. U16 itu adalah A tambah 15B. Ingat ya, ini 16 berarti ini tak berkurang 1, 15. Di sini 15. Berarti sini juga berkurang 1 ya, 14 ya. Nah, setelah itu kita sederhanakan ya. Ini A tambah A itu nilainya adalah 2A ya. 14B tambah 15B itu adalah 29B. Ini 300 tulis kembali. Nah, kita udah dapat dua persamaan ya. Persamaan yang satu 2A tambah B 20. Dan persamaan yang kedua itu adalah 2A tambah 29B 300. Nah, setelah itu kita kurangi supaya 2A-nya ini bisa hilang. Kita mau cari B-nya dulu. Nah, jadi 29B kurang 1B itu adalah 28B ya. 300 kurang 20 itu adalah 280. Nah, setelah itu kita bagi. B-nya itu adalah 280 dibagi dengan 28 ya. Jadi hasilnya itu B-nya adalah 10. Jadi A-nya itu di sini ini 2A tambah B-nya itu adalah 10 ya. B-nya 10 dapatnya dari bagian sini ya. B-nya itu 10. Nah, ini kita cari A-nya dulu adalah 20 kurang 10 yaitu adalah 10 ya. Nah, A-nya itu adalah 10 bagi 2 itu dapat 5. Nah, setelah kita dapat A-nya barulah kita cari ke U16 ya. U16 itu adalah U1 tambah N kurang 1 kali B ya. Jadi 5, A-nya itu 5 tambah 16 kurang 1 itu 15 dikali dengan bedanya itu 10 ya. Nah, dapat hasilnya tuh, ini ingat ya, kerjakan dulu yang bagian kali ya, jangan silap ya. Jadi 15 kali 10 itu adalah 150. 150 tambah 5 berarti 155 ya. Nah, setelah kita dapat U16, carilah S16. Nah, S16 itu adalah N per 2. N-nya itu adalah 16. Oke, N-nya itu adalah 16 per 2 kali 5 tambah 155 ya. Nah, ini 5 kan dapatnya ini adalah 5 adalah A yang tadi ya. U1 atau A tambah dengan U16, U16 155 ya. Nah, setelah itu kita tambah dapatnya 160 dikali dengan 16 bagi 2 dari 8 ya. Nah, dapatlah hasilnya itu adalah 1280 cm. Nah, jadi panjang tali semula yaitu adalah 1280 cm ya. Atau 12,8 meter ya. Oke, next. Mudah-mudahan sampai yang bagian nomor 2 adik-adik masih mengerti ya. Nah, ini yang nomor 3 ini soal ceritanya adalah banyak meja di suatu gedung membentuk barisan aritmatika. Nah, barisan aritmatika itu berarti dari kecil ke besar ya. Jika meja pertama berjumlah 10, berarti itu A-nya adalah 10 ya. Banyak meja di belakangnya 6 buah lebih banyak. Nah, berarti ini bedanya selalu bertambah 6 ya. Jadi yang A-nya itu adalah 10, B-nya itu adalah 6. Hitunglah banyak meja pada baris ke-8. Nah, berarti ditanya U8 ya. Nah, sekali lagi ya, jika meja pertama berjumlah 10, berarti ini nilai A-nya 10. Banyak meja di belakangnya 6 buah lebih banyak dari jumlah meja pada barisan di depannya. Berarti selisihnya itu selalu 6, bertambah 6 ya. Berarti bedanya 6, ditanya itu adalah U8 ya. Nah, ini diketahui A-nya 10, B-nya 6. Nah, kita masukin nilai rumus UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B ya. Nah, N-nya kita gantikan dengan angka 8. Nah, jadi U8 itu sama dengan A-nya itu 10 tambah N-nya kita ganti dengan 8 ya.
Nah, jadi N sama UN itu beda ya. UN itu adalah suku ke N. N-nya itu adalah banyak suku atau banyak meja ya. Jadi ini N-nya ini ada 8 kurang 1 kali bedanya itu adalah 6 ya. Nah, setelah itu kita kerjakan dulu yang bagian kali ya. Jadi 8 kurang 1 itu 7 kali 6 yaitu 42 ya. Jadi 42 tambah 10 hasilnya adalah 52. Jadi banyak meja pada baris ke-8 adalah 52 ya. Oke. Next, nomor 4. Nah, seorang pegawai di suatu perusahaan menerima gaji 2 juta rupiah pada bulan ini. Nah, 2 juta rupiah ini kita bisa anggap sebagai U1 ya. Setiap bulan, gaji pegawai tersebut akan dinaikkan 100.000 rupiah. Nah, berarti tiap bulan 100.000. Bulan ke berikutnya lagi tambah 100.000. Jadi bedanya itu adalah 100.000 ya. Berapakah gaji pegawai tersebut pada bulan ke-7? Nah, bulan ke-7 ini berarti U7 ya. Nah, ini A-nya adalah 2 juta, A itu U1 ya. Suku pertama 2 juta. Nah, bedanya itu adalah 100.000. Ditanya itu adalah U7. Jadi kesimpulannya kita ganti N-nya dengan angka 7 ya. Jadi U7 itu sama dengan A-nya itu 2 juta tambah 7 kurang 1 kali bedanya itu adalah 100.000 ya. Nah, dapatlah 2 juta tambah, ingat ya, kerjakan dulu yang kali. 6 kali 100.000 yaitu adalah 600.000. Jadi 2 juta tambah 600.000 itu adalah 2.600.000 ya. Jadi gaji pegawai tersebut pada bulan ke-7 yaitu adalah 2.600.000 rupiah ya. Oke, next nomor 5. Nah, di dalam gedung bioskop terdapat 30 baris kursi. Jadi bioskop itu terdapat 30 baris kursi. Baris pertama itu memuat 25 kursi ya. Baris berikutnya itu 7 kursi lebih banyak dari baris di depannya. Nah, ini kesimpulannya dari sini kita bisa ambil bahwasanya N-nya itu 30 karena 30 baris kursi ya di dalam gedung itu. Baris pertama memuat 25 kursi. Berarti U1-nya itu adalah 25 ya. Baris berikutnya memuat 7 kursi lebih banyak. Nah, berarti ini bedanya itu adalah 7. Nah, berapa banyak kursi pada baris terakhir? Nah, berarti ini kita mau cari UN di pertanyaan pertama. Dan pertanyaan keduanya itu adalah jumlah seluruh kursi di dalam gedung bioskop tersebut. Berarti ini SN ya, karena jumlah semuanya. Nah, ini A-nya itu 25, B-nya yaitu 7, UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Nah, berapa banyak kursi pada baris terakhir? Nah, pada baris terakhir itu kan ada 30 baris ya. Nah, berarti baris terakhir itu adalah baris ke-30. Berarti N-nya itu tinggal gantikan dengan angka 30 ya. Jadi U30 sama dengan A-nya itu 25 tambah 30 kurang 1 kali bedanya itu adalah 7 ya. Nah, setelah itu kita kerjakan dulu yang kali, baru tambah di depannya ini. Dan hasilnya itu adalah 228. Nah, jadi pertanyaan pertama sudah terjawab ya. Berapa banyak kursi pada baris terakhir? Berarti baris terakhirnya adalah 228 kursi ya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya itu adalah berapa jumlah seluruh kursi? Berarti ditanya SN ya. Nah, SN itu berarti baris pertama sampai baris ke-30 itu jumlahnya semuanya berapa total? Berarti S30 itu sama dengan ya, N per 2 sama kali A tambah UN. Jadi N-nya itu kita ganti dengan angka 30. Jadi ini 30 per 2 kali dengan A-nya itu 25 tambah UN-nya tadi adalah 228 ya dari sini ya, U30 ya. Nah, setelah itu baru kita jumlahkan dulu yang di dalam kurung, dapat 253 dikali dengan 30 bagi 2 itu 15 ya. Nah, jadi kita udah dapat nilai akhirnya itu adalah 3.795. Nah, jadi itu jumlah seluruh kursi di dalam gedung bioskop itu adalah 3.795 kursi. Oke ya. Oke, sekian untuk video kali ini. Supaya lebih memahami konsep tentang pola bilangan yang keempat ini, silakan kerjakan tugas berikut dan jangan lupa memberikan jawaban atau pertanyaan jika kurang mengerti di kolom komen ya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Tetap semangat dalam belajar and see you again.